Selamat pagi teman-teman dan Bu Linda. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan Baplet atau Wave. Perkenalkan, saya Kila Syedantami dengan NPM 25065367736. Saya Fatma Alexa Mustafa dengan NPM 2506532971. Dan saya Hilary Salenda dengan NPM 2506533923. Kami akan menjelaskan tentang light acceleration. Oke, pada materi kali ini dijelaskan bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang, bukan hanya berperilaku seperti sinar atau optika geometris, tidak cukup untuk menjelaskan interferensi. Nah, prinsip Huygens pun menyatakan setiap titik pada suatu muka gelombang bertindak sebagai sumber gelombang sekunder berbentuk bola. Muka gelombang baru adalah bidang singgung terhadap semua gelombang sekunder tersebut. Lalu gelombang bergerak maju dengan membuat gelombang-gelombang kecil dari muka gelombang sebelumnya. Nah, jika cahaya pindah ke medium lain, misalnya dari udara ke kaca, maka kecepatan cahaya berubah. Lalu panjang gelombang juga berubah, tapi frekuensi tetap sama. Inilah alasan gelombang bisa membelok saat masuk ke medium lain. Next. Nah, bagian ini bisa dilihat pada gambar sebelumnya, di slide sebelumnya, gambar A. Nah, di situ ada sudut theta 1. Slide berikutnya. Nah, sudut theta 1 ini adalah sudut antara wavefront atau garis merah miring bertemu interface atau batas udara kaca. Ini memiliki nilai yang sama antara normal terhadap wavefront atau sinar datang dan normal terhadap interface. Artinya sudut antara kedua normal juga disebut theta 1 atau bisa dibilang theta 1 adalah sudut datang atau sudut antara sinar datang dan garis normal permukaan. Lalu pada gambar B terdapat beberapa titik. Coba lihat yang gambar B. Bisa disumber. Nah, di sini terdapat beberapa titik. Yang pertama ada titik E, titik di udara tepat sebelum masuk kaca. Lalu ada titik C, titik di kaca. Lalu ada titik H, titik lain di wavefront. Dan titik G, titik setelah pembiasan. Next slide, Kil. Nah, saat gelombang bergerak ke dalam kaca, wavelet Huygens di titik E akan mengembang dan melewati titik C pada jarak dari titik E. Jarak antara E dan C yaitu lambda 1 atau panjang gelombang di udara. Waktu yang dibutuhkan E ke C yaitu lambda 1 per kecepatan 1 atau V1. Nah, titik H juga memancarkan wavelet, namun titik H masuk ke medium kaca yang lebih lambat kecepatannya. Jadi V2 kecepatan 2 itu lebih kecil daripada kecepatan 1. Lalu panjang gelombang di kaca adalah lambda 2. Nah, dalam waktu yang sama, wavelet H mencapai titik G. Waktu yang dibutuhkan H ke G yaitu lambda 2 per V2 atau kecepatan 2. Nah, jika kita membandingkan dua titik dari wavefront yang sama, bergerak dalam waktu yang sama, maka lambda 1 per V1 sama dengan lambda 2 per V2. Lalu prinsip Huygens digunakan untuk menunjukkan geometri pembelokan gelombang, di mana muka gelombang yang dibiaskan harus singgungan atau tangan dengan busur lingkaran yang berpusat pada titik-titik di antar muka atau batas medium. Lalu kita akan mendapatkan persamaan yaitu sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, sudut datang dan sudut bias berhubungan langsung dengan perbandingan panjang gelombang cahaya di kedua medium. Lalu kita dapat mendefinisikan indeks bias N untuk setiap medium sebagai rasio kecepatan cahaya dalam ruang hampa terhadap kecepatan cahaya V dalam medium tersebut. Dengan demikian, N sama dengan C atau kecepatan cahaya dalam ruang hampa per V atau kecepatan cahaya V dalam medium. Nah, khususnya untuk kedua media kita memiliki N1 sama dengan C per V1 dan N2 sama dengan C per V2. Atau kita bisa menulis ulang sebagai sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan C per N1 per CN2 sama dengan N2 per N1 atau N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 atau yang bisa dibilang hukum refraksi.
Oke, selanjutnya ini adalah wavelength and index of refraction. Nah, di sini tuh ada beberapa rumus yang bisa kita pelajari atau kita gunakan untuk menjawab soal-soal. Jadi, seperti yang tadi dibilang oleh Hillary, ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain, kecepatan cahaya itu akan berubah. Nah, karena kecepatannya berubah, panjang gelombang cahaya pun juga berubah, namun frekuensinya tetap sama. Nah, ketika sedang ada di udara, panjang gelombang cahaya itu sekitar lambda V dengan kecepatannya itu C atau kecepatan udara yang sudah pasti sekitar 3 kali 10 × 8 meter per second. Namun, ketika dia ada di medium yang memiliki indeks bias n, panjang gelombangnya yaitu theta m dan kecepatannya v, di mana kita bisa mencarinya itu dengan menggunakan uh, rumus yang ini, delta m sama dengan delta v per n. Nah, seperti yang tadi dibilang, kan frekuensi tetap sama. Maka ketika frekuensi cahayanya dia tidak akan berubah meskipun cahayanya itu berpindah medium. Maka frekuensi M sama dengan frekuensi V. Lalu, ketika ada dua sinar cahaya yang melewati dua medium berbeda dengan indeks bias yang berbeda, maka jumlah panjang gelombang yang ditempuh itu nggak sama karena sehingga fase keduanya tuh akan berubah. Nah, di mana kita bisa menggunakan rumus N2 min N1 sama dengan L per lambda N2 min N1. Nah, N besar 1 tuh yang N-nya besar kita bisa cari dengan rumus Ln1 per lambda. Kalau N2 itu sama, cuman dia karena ada dua medium, kita bisa masukin yang pertama dan kedua. Lalu dari perubahan fase ini akan menentukan apakah dia akan terjadi interferensi gelombang. Nah, jika dia konveksif, maka dia akan memiliki fasenya itu sepanjang satu gelombang. Sedangkan kalau dia destruktif, dia fasenya hanya sekitar setengah gelombang. Nah, kita bisa lihat dari rumus lambda L sama dengan M kali lambda. Delta L sama dengan M kali lambda. Nah, oke, selanjutnya di sini ada fenomena langsung dari interferensi optikal, yaitu dari cahaya berupa fenomena yaitu pelangi. Nah, jadi seperti yang kita tahu, saat dua gelombang melewati bahan yang berbeda, maka jumlah gelombang yang muat dalam satu bahan itu berbeda. Nah, maka terjadi beda fase. Nah, beda fase ini tadi sudah dijelaskan kalau misalnya apakah dua gelombang ini bakal saling menguatkan atau saling melemahkan. Nah, di sini ada interferensi konstruktif, itu dia bakal terang, di mana gelombang itu saling menguatkan. Dan interferensi destruktif atau gelap, di mana kedua gelombang itu saling meniadakan. Jadi, untuk interferensi konstruktif, itu gelombang biasanya dia naik sama turun. Tapi, ada dua gelombang dan kalau misalnya dia saling konstruktif, mereka akan sama-sama bertemu di puncak dan titik yang sama. Tetapi jika dia interferensi destruktif, maka gelombangnya itu saling meniadakan. Jadi gelombang yang satu ke atas dan gelombang yang satu itu ke bawah dan itu saling meniadakan. Nah, terus kalau di pelangi ini, jadi ketika cahaya masuk ke butiran hujan, kita kan tahu kalau misalnya gelombang cahaya ini melalui jalur yang berbeda-beda dalam tetesan. Tadi kan ada yang namanya law of refraction, di mana ada pembiasan di situ. Nah, karena jalurnya ini beda, maka gelombangnya ini keluar dengan perbedaan fase, di mana pada sudut tertentu gelombang yang keluar dari suatu tetesan berada dalam fase yang sama atau constructive interference. Nah, inilah yang bikin cahaya refleksi dari cahaya itu di pelangi bakal terlihat lebih terang dan berwarna. Contohnya misalnya di warna merah pada pelangi itu muncul karena gelombangnya ada di area merah dari setiap tetesan yang keluar serempak menuju arah yang sama di mata kita. Terus gelombang yang keluar pada arah lain atau tidak sepase itu mereka bakalan nggak terang atau misalnya jadi nggak terlihat sebagai warna pelangi. Nah terus di pelangi juga ada yang namanya supernumerous. Nah jadi supernumerous ini adalah busur pelangi tambahan yang lebih redup dan sering terlihat di bawah pelangi utama. Nah hal ini tuh muncul karena interferensi cahaya tadi keluar hampir sefase dari tetesan hujan dan kadang juga supernova ini ada di atas pelangi sekunder tapi sangat samar. Jadi ibaratkan kalau misalnya cahaya itu masuk sebuah dia dibelokkan, jadi dia nggak akan selalu sama. Jadi mungkin kayak mendekati sehingga cahayanya itu yang tadi dia nggak terlalu konstruktif, jadi dia akan sedikit samar. Nah, uh, fenomena pelangi ini yang menunjukkan kalau misalnya pelangi itu bukan cuma muncul karena pembiasan aja, tapi ada interferensi gelombang cahaya yang bikin cahaya ini memiliki sifat gelombang dan pelangi bisa kelihatan di mata kita. Nah, selanjutnya mungkin bisa lanjut.
Nah, di sini kita ada contoh soal untuk live as a weight. Jadi di sini kita melihat kalau misalnya ada sebuah cahaya yang datang uh, ke sebuah lapisan. Di sini ada lapisan satu dan lapisan dua dengan masing-masing panjangnya. Di sini sudah diketahui kalau misalnya ada sudut datangnya itu adalah 50 derajat. Dan dengan N atau indeks bias udara itu sama dengan satu. Dan indeks bias pada layer yang pertama atau layer yang biru itu adalah 20 mu meter atau 20 kali 10 pangkat min 6 meter. Lalu eh N1 itu sama dengan 1,60. Terus untuk indeks bias di layer 3 itu 1,45. Nah, untuk panjangnya di panjang dari layer 1 itu adalah 20 mm atau 20 kali 10 pangkat min 6 meter. Terus di L3 ada 25 mm alias 25 dikali 10 pangkat min 6 meter. Dengan yang kita tahu kalau misalnya tadi uh, dengan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, terus di sini ditanya kalau misalnya sudut yang keluar dari ke udara yang berada di kanan dari layer ini tuh berapa dan waktu yang diperlukan untuk melintasi layer ketiga itu berapa. Nah, jadi kan tadi udah kita ketahui kalau misalnya ada namanya hukum Snell di mana indeks bias satu dikali sudut datang itu sama aja dengan indeks bias dan sudut keluarnya. Maka dari itu sudut keluar dari ini adalah karena cahaya yang melewati seluruh lapisan dengan batas-batasnya itu sejajar, jadi sudut keluarnya ke udara kanan itu sama seperti sudut datang di udara kiri. Maka sudut keluar sama dengan sudut datang, di mana jadinya sama dengan 50 derajat. Nah, ini sesuai dengan hukum Snell. Terus untuk waktu sendiri itu kan kita sudah tahu kalau misalnya pertama kita bakalan ngitung kecepatan cahayanya dulu. Dimana itu V3 sama dengan C dibagi indeks. Nah, karena kita nyari yang ketiga berarti kita pakai indeks yang 3 tadi. Nah, untuk waktu itu sendiri rumusnya adalah panjang dibagi kecepatan cahayanya. Nah, karena tadi kita tahu kalau misalnya eh, V itu sama dengan C per N, jadi kita bisa perluas rumusnya jadi L dikali N dibagi ke C. Nah, terus tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Tadi panjangnya itu adalah 25 mu dikali indeks dari layer ketiga itu adalah 1,45 dibagi sama konstantanya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 tadi untuk cahaya. Nah, jadi kita dapat 25 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1,45 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 itu jadi 36,25 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 3 dikali 10 pangkat 8 itu sama dengan jadi pembulatannya itu 1,21 dikali 10 pangkat min 13 untuk waktu yang dibutuhkan cahaya yang datang melewati layer ketiga itu. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai laser wave. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.